Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wahyudi, NIM 5011900324. Di sini saya akan menjawab 3 soal yang menjadi soal UAS mata kuliah pengantar manajemen. Yang mana soal pertamanya, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Ada 4 tahap dasar perencanaan, diantaranya adalah yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan perencanaan, dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan tujuan yang jelas. Organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Kemudian tahap yang kedua, merumuskan keadaan pemahaman akan sisi perusahaan. Mulai dari sekarang, dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan yang diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Dan yang terakhir, tahap 4, yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, serta penilaian alternatif-alternatif dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Teori tentang motivasi. Yang pertama yaitu teori hierarki Maslow. Konsep dari teori ini yaitu A. Kebutuhan fisiologis atau physiological needs, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar. B. Kebutuhan keamanan atau safety needs, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan, baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bebas dari ancaman. C. Kebutuhan sosial atau social needs, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. D. Kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. E. Kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Kemudian yang kedua, teori Alderfer. Konsep dari teori ini yang pertama, A. Kebutuhan eksistensi atau existency needs, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman.
B. Kebutuhan hubungan atau related needs, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. C. Kebutuhan pertumbuhan atau growth needs, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Kemudian yang ketiga, teori kebutuhan McClelland. Konsep dari teori ini adalah A. Kebutuhan akan pencapaian atau need for achievement. B. Kebutuhan akan afiliasi atau needs for affiliation. C. Kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Yang keempat, teori motivator Higgins-Herzberg. Konsep dari teori ini yang pertama, A. Kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. B. Ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor Higgins. Yang terakhir yaitu teori harapan Fromm. Konsep dari teori ini adalah A. Harapan atau ekspektasi, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. B. Instrumentally, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. C. Valency atau valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Soal yang terakhir, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintahan atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi COVID seperti saat sekarang ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Penyakit COVID-19 ini sangatlah berbahaya karena bisa berakibat pada kematian. Untuk itu, banyak anjuran pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah saja dan mengurangi komunikasi sosial antara masyarakat dengan tidak memperbolehkan pengadaan kegiatan-kegiatan yang bersifat perkumpulan. Hal pertama yang akan saya lakukan yaitu memberikan penghargaan kepada tenaga medis dan relawan COVID, baik itu penghargaan yang berupa kenaikan pangkat ataupun bantuan makanan. Kemudian menyumbangkan dana kepada desa-desa untuk membuat posko-posko dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Menutup akses antar kota dan negara dengan memperketat pemeriksaan di setiap perbatasannya, terutama pada zona merah. Memberikan bantuan tunai dan sembako sebesar Rp600.000 kepada orang-orang yang lanjut usia atau tidak mampu. Kepada tim medis, tetaplah bersemangat dan janganlah berputus asa. Kalian adalah sosok yang sangat berarti bagi masyarakat. Jasa kalian memanglah sedikit dihargai oleh masyarakat di dunia ini, tapi janganlah berkecil hati, karena Tuhan akan memberikan hadiah yang sangat indah bagi kalian di surga nanti. Dan kepada masyarakat, marilah kita ikut berpartisipasi dalam memerangi penyebaran COVID-19 ini. Perbanyaklah ibadah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit COVID ini akan segera berakhir. Selalu jaga kebersihan lingkungan di sekitar Anda. Itulah tadi jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.